Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsah Maimunah dari Universitas Yarsi Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Di sini saya akan menjelaskan cara mengimport dan mengekspor data menggunakan aplikasi SPSS. Mari kita mulai. Nah, caranya saya mau mengimport data dari Excel. Nah, caranya kita langsung klik file, lalu kita pilih read text data. Nah, di sini kita ubah dulu ya, karena kita mengubahnya dari Excel, kita ubah ke Excel. Maaf, salah. Lalu kita klik data yang mau kita ubah, ini data yang mau saya ubah, yang saya import. Kita klik OK. Nah, di sini kan sudah berubah ya. Maksudnya sudah kelihatan datanya. Nah, coba kita ke variable view. Nah, di variable view ini ada data yang menggambarkan data yang ada di data view yang ini. Nah, di sini ada type, wide, decimal, dan lain-lain. Nah, kalau type ini ada dua, ada string dan numerik. Kalau string itu tuh untuk data yang berupa kualitatif, sedangkan numerik berupa kuantitatif. Nah, kalau wide itu maksudnya itu jumlah huruf maksimal yang ada di suatu kolom. Ini kan 5, di kolom nama ada 5 ya. Nah, maksudnya itu tuh datanya jumlah hurufnya di kolom nama ini yang paling banyak 5. Arham. Kan itu ada 5 ya, A, R, H, A, M. Nah, kalau desimal ini nih mengubah angka dari bilangan biasa ke bilangan desimal. Ini kan bentuknya desimal. Kita ubah ke bilangan biasa. Caranya tuh kita samain ini. Kita ubah jadi 0. Nih, udah berubah kan? Nah, lanjut. Kalau di kolom sini tuh untuk mengukur lebar kolom. Ini tadi kan ini 5 ya kolomnya. Nah, kita ubah, kita besarin seperti ini. Nah, maka di kolom juga bakal berubah. Kalau aliens ini, dia tuh ada left and right. Nah, kalau left itu tuh untuk mengetahui kalau data itu berada di posisi sebelah kiri. Sedangkan right, data yang berada di posisi sebelah kanan. Nah, terus kalau nominal, kalau di measurement nominal sama scale. Kalau datanya berupa kualitatif, maka kita pilihnya nominal. Sedangkan kalau kuantitatif, kita pakai yang scale. Gitu. Nah, di sini saya bakal mengubah data. Maksudnya mengubah data ini dari data kualitatif menjadi kuantitatif. Nah, atau ini juga bisa dilakukan untuk data yang berkelompok. Contohnya kan ini ada perempuan banyak ya. Kita kasih label aja. Kita kasih label caranya tuh kita klik gender, kita klik transform, record into same variable, lalu kita masukin yang mau kita ubah. Ini kita klik, lalu klik ini. Kita mau ngasih label di laki-laki itu misalnya kita lambangin angka 1. Nih, kalau perempuan itu kita lambangin angka 2. Nah, kita klik add. Oh iya. Nah, ini kita harus ngelambangnya tuh harus sama ya. Misalnya kan tadi P-nya huruf besar. Nah, kita harus sama juga tuh. Kalau nggak sama, bakal nggak kebaca. Lalu misalnya kita nih kan ini banyak ya berkelompok ya. Balikpapan ada berapa? Nah, kita kelompokin aja kayak tadi lagi. Transform, lalu record into same ini, lalu kita keluarin dulu, kita mau ngubah alamat nih. Kita klik. Ini klik all. Ini misalnya tadi Balikpapan, kita lambangin angka, maaf, ini kita remove dulu ya sebelumnya. Kita remove. Nih kita ulang, Balikpapan, kita lambangin angka 1, kita klik add. Terus Samarinda, itu kita lambangin angka 2. Sedangkan Bontang, kita lambangin sama angka 3. Kita klik, continue. Oke. Nah, udah berubah kan, jadi berbentuk kayak gini nih. Kalau 1 tuh berarti artinya Balikpapan, 2 Samarinda, 3 Bontang. Nah, orang kan mungkin nggak ngerti ya maksudnya ini apa, 1 ini apa. Nah, kita tuh bisa, tapi sebelumnya kita ubah dulu nih yang di tab-nya. Kan ini string, karena datanya udah berupa numerik, kita ubah dulu di gendernya. Tadi kan kita di gender, kita ubah numerik dulu ya.
Terus di alamat kita ubah juga jadi numerik. Udah. Nah, tadi kan mungkin orang juga nggak tahu ya, maksudnya satu itu tuh apa. Nah, kita tuh bisa mengubah dan menjadi ada keterangannya kayak Balikpapan, Samarinda, tapi tanpa mengubah type-nya. Itu tuh kita ke value. Di sini nih tadi kita klik non, nih. Lalu tadi tuh apa tadi, satu itu sama dengan laki-laki. Nah, kita klik add, dua itu sama dengan 2 itu sama dengan perempuan. Kita klik add. Oke. Nah, di alamat kita klik juga nih kayak tadi. Satu itu kan tadi Balikpapan. Maaf. Satu itu tadi Balikpapan. 2 itu Samarinda. Ini juga harus sama ya, nggak boleh berbeda. Kalau berbeda takutnya nggak kebaca. Emang nggak bakal bisa kebaca kalau berbeda. Kalau nggak sesuai sama datanya. Kita klik, oke. Nah, kita ke data view nih. Nih, udah berubah kan? Nah, ini nih udah berubah, tapi type-nya ini numerik. Nih. Nah, sekarang kita mau mengekspor datanya ke Word. Caranya kita klik analisis, lalu kita klik deskriptif statistik, lalu kita klik deskriptif. Nih, kita memasukin gender. Kita masukin sama alamat. Bisa sih masukin tiga-tiganya, tapi kita coba 2 ya. Kita klik OK. Nih, udah berbentuk tabel. Nah, kita save dulu kita save ke file. Caranya untuk menyimpan, baru kita klik export. Nih, dia langsung berubah ke Word ya. Ini ada di dokumen, baru kita klik OK. Nah, lalu kita ke dokumen, coba kita ke dokumen, kita cari datanya. Kita ke dokumen, kita coba cari datanya. Nih, udah ada. Lalu kita coba kita buka pakai Word ya. Ini nih membantu kita untuk ngerjain skripsi, teman-teman. Lalu ini kita hapus ya. Ini karena kita tuh cuma makainya tuh tabel yang ini kita hapus dulu. Nah, karena kita cuma memakai tabel yang ini. Nah, ini udah dapat nih tabelnya yang tadi kita udah ekspor dari SPSS ke Word. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mungkin kalau ada yang kurang, kalian bisa komen di bawah. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.